sekarang akan membahas bersama-sama tentang masalah tujuan dan manfaat dari analisis peluang usaha. Kita lihat yang pertama, apa tujuan dan manfaatnya, yaitu untuk mencegah kerugian dan kebangkrutan. Dengan analisis peluang usaha, maka para wirausahawan ataupun para pedagang sedini mungkin sudah mengantisipasi kalau kemungkinan akan mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Sudah ada tindakan-tindakan untuk mencegahnya atau tidak melanjuti usaha tersebut sehingga modal ataupun aset tidak habis. Selanjutnya, mengetahui kebutuhan pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tempat, setiap lokasi itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya ataupun kebiasaan, dipengaruhi juga oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku, maka persediaan pasar pun akan mengikuti kebudayaan lokal tersebut. Jadi tidak sama setiap daerah apa yang dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya, untuk mengetahui minat masyarakat. Seperti kita ketahui, biasanya konsumen itu seleranya akan terus berganti, mengikuti tren, mengikuti kemajuan zaman, dan banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satunya juga adalah pola pikir dan pendapatan konsumen. Nah, ini juga mesti dianalisa. Lalu, mengetahui laba atau rugi pada saat usaha itu sedang dijalankan. Ada faktor-faktor yang tidak kita duga, ya. Di awal kita misalnya memperhitungkan akan mendapatkan keuntungan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti kita mengetahui penyebabnya itu di mana, ya, sehingga jangan sampai kerugian itu besar. Kalau misalnya terjadi, tapi setidak-tidaknya modal yang dikeluarkan oleh pedagang itu safe, ya, artinya aman, tidak sampai modalnya itu ikut habis. Nah, ini juga harus bisa dilihat faktor penyebab terjadinya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga mengakibatkan keuntungan yang akan kita harapkan itu tidak terlaksana. Selanjutnya di sini adalah kita mesti mengetahui teknik pemasaran. Kenapa mesti mengetahui teknik pemasaran? Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang. Sudah diketahui oleh banyak masyarakat dengan kemajuan teknologi, ternyata sistem penjualan atau pemasaran saat ini tidak sifatnya konservatif. Dulu kita sifatnya konservatif, ada pembeli, ada penjual, ada barang, terjadi transaksi. Tapi pada saat sekarang orang lebih cenderung, ya, senang belanja melalui online ataupun daring. Banyak sekali, ya, aplikasi-aplikasi
pembelanjaan yang menawarkan produk dengan sistem yang canggih, ya, sehingga tidak perlu lagi bertatap muka. Konsumen bisa memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan selera. Begitupun dengan harga, begitupun dengan sistem pembayarannya, ya, bisa transfer, bisa juga COD kalau bahasa sekarang, ya, artinya begitu barang datang baru dibayar, ya. Nah, hal-hal itu telah menggeser teknik pemasaran yang sifatnya konvensional. Lalu ada yang sifatnya juga kita by phone, ya, kita menelpon kepada konsumen, ya, menawarkan barang, maka konsumen, ya, bisa melihat melalui aplikasi itu apa yang dibutuhkan, maka barang pun akan segera diantar ke konsumen. Tentu saja harganya akan berbeda dengan harga pada saat membeli langsung di tempat. Nah, itulah, ya, teknik-teknik pemasaran yang semakin canggih. Tapi jangan salah, masih banyak masyarakat yang menyukai sistem, ya, pemasaran yang konvensional, ya, di mana penjual pembeli itu bertemu, ada negosiasi, ada kepuasan sendiri bagi konsumen kalau di situ terjadi tawar menawar. Kalau yang sifatnya modern, ya, online, itu tidak terjadi karena harga atau price listnya sudah ditentukan. Selanjutnya, kapan usaha akan dapat berjalan? Sebagai wirausahawan kita mesti fleksibel, ya. Jadi tidak bisa stuck, mesti dinamis. Apa yang menjadi selera masyarakat maka kita ikuti. Maka produk yang kita miliki atau barang yang kita miliki itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik, atau kita menambah produk yang lain, atau kita misalnya mengganti produk yang lain, ya, sehingga konsumen itu akan selalu setia kepada kita, sehingga usaha kita dapat terus berjalan, ya. Jadi tidak ada istilah penundaan nanti. Begitu ada kesempatan, begitu ada peluang, bagi wirausahawan yang penuh dengan inovasi pasti segera akan mengambil situasi seperti itu. Selanjutnya, apakah usaha tersebut layak dijalankan? Kalau di dalam perencanaan kita sudah menghitung segala hal termasuk resiko yang akan terjadi, maka usaha tersebut artinya dapat dijalankan, ya, karena kita sudah menghitungnya, ya, secara matematika. Tentu saja berapa yang akan kita kelola modal sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Artinya rencana kita itu layak, ya, untuk bisa dijalankan. Lalu mengetahui persaingan pasar. Banyak sekali di lingkungan kita yang dagangnya sama, yang dagangnya sejenis. Artinya persaingan kita itu banyak. Artinya kita kompetitif. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ya, kita harus bisa survei lapangan. Apa sih yang menjadi, ya, kendala bagi kita di dalam berbisnis, di dalam persaingan? Apakah mungkin produk kita tidak menarik,
apakah produk kita harganya terlalu mahal dan sebagainya. Maka sekalipun ada persaingan di lingkungan kita usaha, tidak menjadi masalah karena kita mampu memberikan yang terbaik kepada konsumen, sehingga kita tidak akan kehilangan pelanggan. Begitulah kurang lebih tujuan dan manfaat dari analisis peluang usaha. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.